Saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua yang ada di Zoom kita pada malam hari ini, ya, karena Anda positif. Anda positif, Anda berkenan hadir, dan Anda menundukkan hatinya dan berkenan untuk sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama belajar, teman-teman di sini, ya. Kemudian mungkin ada dari teman-teman yang ketika join di Kuadran Rezeki itu gabung dari program 100 juta. Ya, mungkin di antara teman-teman ketika kemudian mendapatkan chat yang itu, ajakan ikut program itu, ya, itu ya responnya macam-macam. Responnya macam-macam gitu ya. Jadi ketika kemudian kita ngirimkan pesan, ajakan untuk belajar tentang digital ya, macam-macam ya. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu belum terbiasa dengan kata-kata ratusan juta atau miliar. Ya, di awal-awal kita itu banyak banget yang kritik kita. Ya, itu kenapa? Karena dari penjelasan guru kita itu adalah ketika otak kita itu tidak terbiasa begitu ya kawan-kawan, dengan kata-kata 100 juta 1 miliar, itu cenderung dua ini sikapnya ya. Kalau tidak stres ya melupakan gitu ya. Dan Masya Allah teman-teman hadir di sini itu hadir untuk belajar untuk itu ya, bagi teman-teman yang masuknya lewat dari program itu. Artinya kawan-kawan insya Allah dalam waktu dekat, kalau stres aja enggak, ya melupakan aja enggak, lalu malah belajar, itu Masya Allah. Berarti teman-teman dalam waktu dekat, itu akan mendapatkan income yang besar. Itu kawan-kawan. Itu doa saya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan di dalam majelis yang mulia ini ya, di dalam kajian kita ini, karena di sini saya yakin ya, walaupun yang hadir online, tetapi ini adalah majelis ilmu. Kalau majelis ilmu seperti ini akan didatangi oleh para malaikat. Dan malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, kawan-kawan. Kalau mengaminkan sesuatu, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kenapa kok 100 juta? Ya, ini sebenarnya saya ingin menantang teman-teman semuanya. Karena sebagian dan di antara kita itu kalau, Mas, ayo kita 10 juta aja, itu kayak ngeremehin gitu ya. Ya, ngeremehin. 10 juta itu kayaknya ngeremehin. Bahkan kalau kemudian teman-teman itu sebagai pekerja kantoran, kalau memang itu orangnya rajin, 10 juta itu paling ya sebulan 2 bulan itu tercapai, teman-teman. Tapi kalau 100 juta ini adalah target menantang. Ya, ini target menantang. Dan kita pengen menantang teman-teman semua yang ada di Zoom ini, yuk jangan mau gitu loh. Kerjaan gaji cuma, mohon maaf, UMR ya. UMR itu hanya bentukan kalau menurut saya. Ya, dari kajian saya menemukan bahwa UMR itu kayak semacam plafon, ya, plafon di atas pikiran kita. Ya wajar gajinya segitu, ya, UMR-nya segitu. Daerahmu berapa, kotamu berapa, kayak gitu. Jadi semuanya itu distandarkan sama plafon. Makanya kemudian negara kita tidak bangkit, teman-teman, tidak maju. Itu. Nah, kalau kemudian 100 juta, kami berharap juga masih terukur, otak itu masih menerima, sehingga mampu untuk dikerjakan, mampu untuk dikejar gitu ya. Baik, kawan-kawan semua, terima kasih sudah berkenan komen, terima kasih. Ya, daftarnya bagaimana? Kalau Kak Galaxy, ya saya panggilnya apa? Galaxy. Kalau Kak Galaxy apa namanya sudah terdaftar, sudah join Zoom, itu biasanya harusnya sudah ini ya, karena info Zoom kita itu hanya tertutup bagi teman-teman yang sudah pernah ikut ya, pernah ikut kita atau pernah terdaftar di member gitu. Kemudian 100 juta. Skill apa yang wajib kemudian kita kuasai untuk mencapai ini? Kira-kira apa teman-teman? Skill apa? Di sini ada jawabannya. Skill jualan online gitu ya. Tapi skill jualan online ini perlu banyak hal yang harus dipelajari, teman-teman. Banyak hal yang perlu dipelajari. Makanya digital marketing juga bisa ya. Tapi start itu adalah dari jualan online. Tapi nanti kita juga padu padankan ya, teman-teman. Terima kasih sudah berkomentar gitu ya. Skill apa yang kemudian bisa mengantarkan ya, ini skill jualan online yang akan kita bahas.
Dan kalau kemudian kita berbicara tentang jualan online, apakah ini yang dirasakan oleh teman-teman? Di sini ada nggak yang merasakan seperti ini? Rajin buka toko. Rajin buka toko. Ada nggak yang merasakan seperti ini? Jadi waktu, tenaga itu terbatas. Kayaknya kok belum banyak yang order, tapi kok sudah waktunya malam gitu. Sudah hampir maghrib misalkan ya. Kemudian naik turun penghasilan juga ya ya naik turun gitu. Padahal biaya nanti ada bertambah. Kemudian persaingan juga semakin ketat. Terjadi perang harga dan seterusnya. Tidak ada sistem, semuanya kerja mandiri, kerja sendirian gitu ya. Demi untuk mendapatkan uang. Teman-teman pernah nggak merasa di kondisi ini? Atau belum sama sekali gitu ya. Generasi rebahan gitu. Kemudian manajemen keuangan yang belum stabil. Itu kawan-kawan. Nah, mana nih? Ada nggak yang merasa seperti ini? Nggak ada ya? Berarti saya tidak tepat ya. Tidak tepat dalam menyebut ini ya. Karena teman-teman tidak merasakan. Ada benar Leha. Baik, teman-teman. Apa yang kemudian disampaikan oleh abang kita di atas tadi, bahwa memang alternatif untuk mendapatkan income besar itu diantaranya adalah dua ini, ya, bisnis online dan digital marketing. Ya, ini bagian dari strategi, teman-teman. Nah, ujung tombaknya itu tetap sebenarnya jualan online, ya, jualan online. Nah, cuma jualan online itu akhirnya kemudian sedikit bergeser. Berbeda kalau kemudian kita itu jualan offline, kawan-kawan. Jualan offline itu lebih gampang kalau menurut saya, karena dulu saya juga termasuk praktisi sales juga. Jadi ketika kita itu ngobrol sama seseorang, kita bisa tatap matanya, ya geraknya dan seterusnya. Tetapi kalau bisnis online itu tidak mudah, teman-teman, tidak seperti itu. Jadi kita itu ketika kemudian kita mau belajar tentang digital marketing atau bisnis online, itu saya memperumpamakan ya. Ini saya perumpamakan diri saya pribadi ya, teman-teman. Selama ini itu saya mengibaratkan seperti naik gunung. Jadi mendaki ya. Sedangkan naik gunung ini lerengnya itu di mana? Ya, jalannya itu banyak gitu. Dan sepertinya kita itu malah kayak tanda kutip ya disesatkan oleh para mastah. Saya entah kenapa ya merasakan seperti itu. Jadi kayak disesatkan. Jadi banyak banget akhirnya kayak produk yang ini ya sesuai dengan keinginan mastah, mau jualan apa dimunculkan. Kemudian yang lagi ngetren misalnya AE lagi pengen dijual sama mastah, akhirnya kemudian apa? Dijual. Kita akhirnya beli lagi produk itu. Ya, belum selesai belajar ternyata si mastah ngeluarin produk lain. Kemudian apalagi kita beli lagi gitu. Jadi tidak sampai ke puncak gitu ya. Tapi kita sudah beli lagi gitu ya. Kayak puzzle gitu, teman-teman. Jadi tidak digambarkan secara utuh. Jadi kalau misalnya kita itu mau naik ke Bromo, itu bingung mau lewat sisi mana. Padahal sebenarnya naik ke Bromo ini dari sisi manapun bisa. Dari Malang bisa, dari Dampit bisa, dari Lumajang bisa, dari Pasuruan bisa, dari Probolinggo bisa begitu. Jadi sebenarnya bisa kemana-mana. Dari Lawang juga bisa. Ya, dari Malang lewat Poncokusumo juga bisa. Nah, itu akhirnya kawan-kawan yang terjadi. Akhirnya ya nggak ketemu mana puncaknya. Ya. Padahal kalau kemudian kita mau belajar satu tahapan saja atau kemudian belajar satu disiplin ilmu saja, misalnya saya mencontohkan tentang WA gitu ya. WA itu ternyata ada tahapannya, teman-teman. Kalau kemudian kita pengen expert di dalam bidang WA itu ternyata ada tahapannya. Misalkan membangun database dulu ya, atau kemudian ini dibolak-balik sih bisa ya. Kemudian dari situ kita saling save. Baru kemudian kita jualan lewat story. Atau start dari jualan di grup dulu. Kita ngadakan edukasi lalu kemudian jualan gitu ya. Atau kemudian kita naik ke level berikutnya. Jadi paling tidak itu ada tahapannya. Bagaimana Facebook? Facebook juga begitu. Ya, Facebook juga begitu, Instagram juga begitu, TikTok juga begitu gitu. Ini contoh ya, teman-teman. Ini sekedar contoh yang pernah saya alami. Gitu. Tapi kita tidak pernah ketemu ke puncaknya ya sebelum kemudian itu dijuali lagi gitu ya, dijuali lagi. Ya memang kadang perlu ya, kayak bikin konten itu perlu.
ya. Nah, nanti kalau kemudian dibedah teman-teman selama beberapa tahun selama ini, kalau kita itu menekuni dunia digital itu banyak ternyata. Ya, ini terlepas apa hanya sekedar digital atau kemudian campur dengan jualan produk fisik. Ya, kalau jualan produk fisik biasanya kita ngurus packing, ya, kemudian kita perlu admin gitu ya, perlu admin, customer service gitu ya. Kalau perlu produk digital kita perlu survei, riset market ya, produknya ini diperlukan oleh siapa, kemudian sifatnya spiritual, teknologi, AI dan seterusnya, atau keuangan, bisnis gitu ya. Kemudian kita perlu meng-create produk juga. Nah, ini ada beberapa tahapan teman-teman. Ya, nanti kita perlu landing page, bikin produk, halaman checkout, halaman akses. Nah, gitu kira-kira. Tahapannya itu ternyata banyak. Gitu. Ini kalau kita mau jadi seorang digital marketing. Benar-benar. Sampai kemudian nanti mikirin domain, mikirin hosting, autoresponder, dan seterusnya. Kemudian belajar dikit-dikit tentang Elementor, gitu. Ya, kemudian copywriting, copywriting, masya Allah teman-teman. Ini juga perlu kita pelajari. Benar Bapak sih. Bentar, ada yang bocor. Memang di sini nggak lagi beli nggak, Mas? Kita lagi beli nggak? Nggak tahu. Insya Allah nggak kayak gitulah. Oke, kemudian kalau dilihat dari segi customer journey, teman-teman. Jadi lihat customer journey untuk kemudian skill jualan ini ternyata tidak cuma satu gitu ya, jualan tok gitu ya. Ujung-ujungnya langsung closing gitu ya, beli gitu ya. Enggak, teman-teman. Ini ternyata banyak ya tahapan-tahapannya, paling tidak ini versi saya ya teman-teman. Nanti kalau kemudian teman-teman belajar tentang customer journey dari guru yang lain itu nanti mungkin berbeda. Paling tidak kita nyiapin konten ya. Konten adalah raja ya, konten is king ya. Kemudian nanti kita berkomunikasi dengan calon pelanggan dan seterusnya. Kita siapin tentang landing page ya, berisi tentang copywriting, form customer dan seterusnya. Ya, kayak gitu teman-teman. Kemudian dari situ kita nyiapin funnel ya, funnelnya bagaimana ya, kemudian delivery-nya, kemudian materi-materinya ya. Kita perlu untuk membedakan itu. Saya pengennya seperti itu ya, tetapi masya Allah tantangannya sangat luar biasa ya, tantangannya sangat luar biasa. Terutama dalam membuat konten. Ya, konten itu mungkin kalau saya menyebutkan ya di dalam satu digital marketing itu satu sisi tersendiri gitu ya teman-teman. Konten, khusus divisi konten gitu ya, yang menggodok. Karena konten itu banyak, konten dari segi Facebook, video dan seterusnya gitu. Luar biasa kawan-kawan, asli. Kemudian nanti terus kemudian nanti ada dari sharing sessionnya atau kemudian saat closingnya itu ternyata juga ada persiapan ya. Launchingnya itu pakai closingnya itu pakai cara apa ya, closingnya pakai ini gitu. Itu perlu dipelajari ternyata teman-teman, dan ini semua perlu skill ya, perlu skill. Saya sampaikan di sini, siapa tahu nanti teman-teman bisa kerjasama dengan saya gitu ya. Kemudian juga mentoring ya, mentoring. Saya memahami mentoring itu adalah pelipat ganda rezeki. Tapi paling tidak itu langkah-langkah atau tahapannya itu seperti ini. Beda kalau kemudian teman-teman nanti ya, mencoba untuk memahami apa namanya customer journey dari produknya masing-masing. Gitu. Jadi setiap produk itu punya customer journey. Tapi yang saya memahami seperti ini. Ya, yang paling pendek itu adalah produk-produk yang well known, produk-produk yang dikenal oleh massa atau oleh masyarakat. Gitu. Tapi kalau tidak, kita perlu customer journey. Itu ya, kawan-kawan. Ini adalah pandangan kita tentang upgrade skill. Jadi banyak kawan-kawan. Kita cuma ingin menggambarkan petanya saja. Ya, dari segi tahapan, kemudian aktivitas, dan yang ketiga adalah dari segi customer journey-nya. Ada 3 itu. Ya, sementara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Sebentar saya cek juga chatnya. Kontak bagaimana yang powerful sehingga menjadi konten ya, bukan kontak, powerful sehingga menjadi king ya. Kalau menurut saya konten itu tidak perlu terlalu sering ya kita posting, tetapi ngangenin
Jadi orang itu kangen dengan postingan kita. Saya tadi sempat diskusi dengan teman-teman ya yang aktif di dalam dunia Facebook Pro gitu ya. Ternyata Masya Allah ya perjuangannya itu ya, teman. Ya. Mereka itu berjuangnya apa kawan-kawan? Postingnya itu sehari 25 postingan kawan-kawan. Masya Allah. Berjuang. Hari ini harus bikin konten apa? Besok bikin konten apa? Itu harus terpikir teman-teman. Ya. Pas sebelum maghrib tadi saya chattingan dengan teman. Ya, gajinya dolar. Jadi itu kalau menurut saya konten itu yang ngangenin, yang memiliki ya unsur paling tidak itu unsur edukasi, ya kemudian ada viralnya. Saat ini yang viral apa kawan-kawan? Ya, Coach Patrick Kluivert atau Coach siapa? Coach Sinta, ya Coach Sinta, Sintayong. Ya, berbagai macam meme itu yang menyayangkan atas pemecatan beliau. Kalau teman-teman mau naik itu naik kawan-kawan, kontennya lagi naik, ya dari segi prihatinnya, dari segi perjuangannya, dari segi itu kalau misalnya teman-teman mau bikin konten di sosial media, ini momen yang tepat, gitu ya. Jadi selain tadi itu ngangenin, yang kedua ini adalah yang pas momen, ya, yang pas momen. Momennya pas apa, gitu, ya. Jadi gitu kira-kira ya jawaban untuk Kak Putri, semoga bermanfaat, semoga bisa praktek. Saya tidak bisa mencontohkan ya kawan-kawan. Ya. Saya katakan bahwa di sini perlu skill yang Masya Allah luar biasa. Ya, gitu. Kalau saya pribadi, teman-teman kalau bikin tulisan atau bikin copywriting, kalau pas sampai neteskan air mata itu biasanya viral. Atau biasanya nyentuh, atau biasanya nanti konten saya ini berhubungan dengan apa. Ya biasanya saya bikin tulisan itu kan paling cuma di grup WA saja. Ya itu biasanya hubungannya sama rasio closing. Kalau rasio closing, kalau pas neteskan air mata itu rasio closingnya itu tinggi, teman-teman. Itu rasio closingnya itu tinggi. Oke, kawan-kawan, kalau kemudian nanti sudah bisa berbisnis dan kita bisa melampaui langkah apa tadi beberapa aktivitas tadi, insya Allah ini yang didapatkan. Makanya yuk mulai sekarang kita berpikir bagaimana caranya bisa membangun bisnis. Ya, indahnya membangun bisnis. Jadi passive income, kemudian bisa punya peluang, bisa menjangkau market yang cukup luas, ya. Kemudian ada kebebasan waktu yang kita harapkan. Kalau semuanya itu sudah tersistem dan ada tim yang bekerja untuk kita. Kemudian bisa membangun aset yang berharga dan berpeluang, gitu ya. Dan insya Allah itu nanti kita bisa wariskan, ya. Yuk, siapa yang mau berbisnis? Saya berharapnya kawan-kawan bisa ke sana arahnya, ya. Mungkin setelah ini kita tidak menerima orang ya Zoom-nya kayak full. Baik gitu ya kawan-kawan. Produknya apa? Produknya apa? Kemudian ada lagi aku sudah beli produk. Kalau tidak dapat member berarti nggak dapat komisi. Ya. Kemudian perlu contoh coach biar ada gambaran yang mana. Kak Faradila. Kemudian ini cara jualannya bagaimana? Cara jualannya mana? Masya Allah, tanyanya random semua. Saya pengen jelaskan teman-teman, ya posisi teman-teman di mana itu ya, posisinya di mana. Saya pengen gambarkan, oh kalau mau punya bisnis, ya terutama di bidang digital atau kemudian masuk ke digital marketing ya bisnis online itu yang disiapkan. Tapi kalau nanti sudah jadi itu seperti ini jadinya, yaitu jadi ada harapan yang ingin dilalui. Jangan kemudian gampang mengeluh, gampang menyerah gitu loh kawan-kawan. Pengennya ya kita kasih gambaran dulu ya. Tapi ya terserah ya pertanyaannya kayaknya belum berhak saya jawab dulu. Nah, kemudian ini ada shortcut teman-teman ya. Saya tidak tahu teman-teman posisinya di mana. Apakah kemudian sudah mulai merancang untuk punya bisnis ya atau kemudian mengupgrade skill jualannya tadi, karena skill jualan di online itu sesuai dengan tema kita
kita perlu upgrade banyak hal ternyata. Tidak hanya sekedar ini loh produk saya jual gitu. Enggak, kawan-kawan. Kita perlu untuk kemudian ada penyelarasan, perlu kemudian ada website dan seterusnya gitu ya. Langkah berikutnya itu kayak gitu. Kalau kemudian sudah, insya Allah, alhamdulillah bisa jalan gitu, kawan-kawan. Ya, kira-kira mulainya dari mana untuk saat ini? Nah, ini ada beberapa pilihan, teman-teman. Ada beberapa pilihan. Pilihannya, kawan-kawan, ya, itu bisa mulai dari reseller dulu. Itu. Kemudian bisa juga mulai dari dropship atau bisa dari affiliate. Nah, jika nanti dipilih, paling tidak itu saya berharap begini, jangan seperti saya dulu. Jadi ketika kemudian pengen membangun bisnis, pengen sasarannya itu tadi membantu teman-teman mentoring kita, ya kan? Tetapi saya langsung to the point ya, to the point untuk membangun bisnisnya gitu. Jangan seperti itu. Itu perjuangannya cukup luar biasa gitu. Lebih baik teman-teman sambil membangun bisnis ya, itu ada satu hal yang disiapkan dulu paling tidak itu bisa mendapatkan income yang cepat. Begitu kawan-kawan. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah memilih beberapa bisnis model ini. Teman-teman boleh milih reseller, pilih dropship atau affiliate gitu. Ini tidak bisa masuk lagi nih Pak Abror, Pak Mukhlas. Belum pernah join online. Ketinggalan Zoom ini, rekamannya ada di YouTube. Kita belum rekam Kak Ika. Nanti insya Allah besok ya, tapi saya nggak janji. Ya insya Allah kalau ada sempat ya kita siapkan ya. Nah ini ada pilihan, kira-kira bangun startnya itu dari mana? Supaya apa teman-teman? Teman-teman dapat income ya sambil belajar untuk nyiapkan. Itu saran saya ya. Tapi kalau teman-teman punya keinginan yang lain ya monggo gitu ya. Kita tidak terlalu membatasi ya. Tapi saran kami start dulu dari paling tidak 3 ini. Kenapa? Karena modalnya terjangkau dan ada peluang untuk passive income atau menghasilkan income tanpa kita itu bekerja terus-menerus. Begitu. Reseller bisa loh teman-teman itu menghasilkan passive income. Begitu. Dropship juga bisa. Bedanya reseller sama dropship apa? Ini definisi nanti mungkin kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain ya monggo gitu ya. Reseller adalah seorang yang membeli produk dari produsen atau distributor ya dengan harga rendah kemudian dijual dengan harga tinggi. Artinya seorang reseller itu apa? Reseller itu nyetok produk. Ya, dipahami seperti itu. Kemudian untuk dropship itu adalah penjual yang tidak stok barang. Saat mendapatkan orderan, beliau itu meneruskan kepada pemasok atau produsen. Jadi pesanannya itu langsung dikirimkan. Lalu ya nanti yang ngirim ya pemasoknya itu atau produsennya itu ngirimkan ke pembeli. Nah, dropship itu dapat untung dari bagi hasil atau dari menjualkan produknya produsen. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu affiliate. Seorang affiliate itu mempromosikan satu produk atau layanan milik merchant atau vendor dengan cara membagikan link dan mendapatkan komisi setiap terjadi pembelian. Jadi kurang lebih begitu, teman-teman. Ini perbedaannya. Jadi teman-teman tidak fokus untuk memproduksi dulu, tapi langsung ke selling, langsung kepada penjualan. Karena yang berhubungan dengan duit itu adalah ujung tombaknya itu adalah selling. Ujung tombaknya itu adalah penjualan. Jadi bisnis akan jalan kalau kemudian terjadi pembelian. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman pilih yang mana. Gitu. Mau reseller silakan, mau dropship silakan. Jadi Indonesia banyak banget teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang bertanya? Saya sambil minum dulu. Bedanya reseller sama dropship. Bedanya reseller itu Kak Putri beli dulu Kak produknya. Ya. Produknya dibeli dulu, kemudian Kak Putri jualkan. Jadi skill untuk jualan itu lebih banyak di sini. Packing
ya reseller itu perlu packing juga gitu ya. Kalau yang di sini, kalau dropshipper nggak perlu. Ya, seorang dropship itu tidak perlu packing. Ya, mirip affiliate. Ya, cuma biasanya untuk dropship ini adalah produknya adalah produk fisik. Gitu, kawan-kawan. Contoh misalnya dropship itu terjadi di Shopee misalkan, kemudian di Tokopedia itu dropship teman-teman. Di sana nyari vendor atau nyari apa namanya pemasok yang amanah, kemudian teman-teman berbagi link atau berbagi produk ya lewat misalnya lewat landing page-nya, lewat websitenya begitu. Kalau kemudian ada pembelian, ya kita pesankan ke sana ya supaya kemudian supplier yang ada di marketplace itu yang ngirimkan. Gitu, ya. Biasanya tanya dulu Kak, boleh nggak di sini dropship? Begitu biasanya kata kuncinya itu begitu. Oh nggak bisa berarti toko itu nggak bisa mendropshipkan. Oh bisa gitu ya, berarti dia melayani. Ya kurang lebih begitu gambarannya. Ya teman-teman semua. Bedaannya antara reseller sama dropship. Kalau affiliate, kuadran rezeki, produknya ada fisik atau semuanya berbentuk? Alhamdulillah. Kemudian pertanyaannya, apakah affiliate? Sebentar, geser teman-teman. Kemudian perbedaannya, affiliate apakah maklar? Kalau saya memahami secara fakta itu maklar. Ya, secara fakta itu adalah maklar. Kalau affiliate kuadran rezeki, produknya ada yang fisik. Kita belum siap fisik, Ika. Kita belum siap fisik. Mainannya fisik ya. Kita belum siap ya. Karena fisik itu perlu admin, perlu ongkir gitu ya. Kemudian website kita belum support tentang itu. Ya. Kalau website yang sebelumnya malah support sebenarnya. Ya, tetapi kita belum ada juga produk yang mau kita jual secara fisik ya. Kalau kawan-kawan misalkan ada produk yang fisik yang teman-teman bisa kerjasamakan ya kita bisa loh teman-teman, saya membuka peluang itu ya. Nanti supaya kemudian bisa dibagikan bareng-bareng atau kemudian kita jual bareng-bareng gitu ya. Iya, kalau dropship harus deal sama tokonya. Kalau tokonya nggak deal dan kita nggak tahu apa namanya tokonya itu mendropship atau tidak ya kita nanti bingung nggak sudah ada orderan gitu ya. Cancel orderan kan sih kasihan gitu. Sudah promosi kemana-mana orderannya di cancel. Ya. Seperti SBMR itu termasuk dropship. Iya betul, nggih Bunda Soleha. Baik itu ya kawan-kawan, karena di kuadran rezeki itu lebih mengarah ke affiliate, maka kita membahas di sini ya. Saya mohon izin untuk lebih detailnya dari reseller dan dropship mungkin kita skip dulu ya. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, menariknya kenapa kemudian termasuk kami pun memilih ya kuadran rezeki ini adalah affiliate. Ini teman-teman. Ya, ada pertimbangan ini. Satu, bisa passive income. Saya itu termasuk orang yang suka terhadap passive income. Ya, karena passive income itu bukan karena passive income. Karena pada hakikatnya kerjaan kita itu pada hakikatnya banyak. Kawan-kawan, banyak. Kita perlu membahagiakan keluarga. Kita perlu bersama-sama dengan keluarga gitu ya. Kemudian kita ada acara pemberdayaan juga kepada masyarakat ya. Bagi teman-teman yang suka ngisi kajian ya, ngisi kajian juga kan gitu. Jadi suka ke situ jadi ya, sehingga kemudian kajiannya, ya, pemberdayaannya, keluarganya itu tetap bisa fokus. Ya. Kemudian dari hal yang menarik yang lainnya adalah fleksibel dari waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat itu lebih fleksibel gitu. Sekali lagi teman-teman ini hubungannya sama tadi ya, sama yang tadi ya supaya teman-teman itu dapat income. Tapi untuk langkah berikutnya untuk punya bisnis sendiri ya paling tidak tadi ya banyak hal tadi. Kemudian yang berikutnya modalnya terjangkau karena kita paling beli produk ya, produknya dibeli, kemudian kita dapatkan produknya malah dapat bimbingan biasanya begitu. Kemudian punya potensi income yang tanpa batas. Ini yang juga menarik menurut saya. Jadi kita cukup berpromosi atau bersiar dalam istilah
kuadran rezeki, maka kemudian potensi income teman-teman juga semakin besar. Semakin banyak usahanya, maka akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa jadikan sebagai role model. Beliau bisa kita jadikan sebagai role model, panduan lah teman-teman. Ya, kalau kemudian ternyata orang Indonesia pun bisa punya penghasilan yang besar dari affiliate, dan itu bukan omong kosong gitu ya. Ya, ternyata dalam salah satu video beliau bercerita bahwa Kang Dewa Eka Prayoga itu 60-70%-nya itu hutang 7,7 miliar itu lunas dari affiliate, teman-teman. Artinya income affiliate itu walaupun mungkin sebagian di antara kita itu belum paham, kemudian yang dijual bagaimana, cara menjualnya juga belum jelas gitu ya. Tapi ternyata Kang Dewa itu punya penghasilan yang segitu. Berarti berapa miliar ini teman-teman? Ya, Masya Allah ya, cukup gede gitu. Ya, kalau ini aja pernah terjadi pada Kang Dewa, kenapa kita tidak gitu ya? Itu motivasinya, jangan dibalik. Itu kan Kang Dewa. Kalau saya kan jangan seperti itu teman-teman. Kalau Kang Dewa aja bisa, ya, tentu kita juga bisa kan gitu. Itu motivasi teman-teman ya. Kita tidak ada afiliasi sama beliau ya teman-teman. Ini hanya motivasi supaya kemudian ternyata affiliate itu ya bisa menghasilkan dengan besar. Nah, produk affiliate itu kalau kemudian dibagi paling tidak ada 3 ini, teman-teman. Ada produk fisik, ada produk jasa, ada produk digital. Kemudian dari produk fisik apa ya? Contohnya baju, itu bisa diafiliatkan, ya. Contohnya di affiliate itu ya di marketplace itu biasanya ini, ya, buku, hijab, ya dan seterusnya. Kemudian ada produk jasa pembuatan website, ya jasa iklan, ya kemudian jasa konten. Ada kawan-kawan, ya jasa konten. Saya juga kepikiran sih kalau memang nanti sudah mulai nggak mampu, ya kita cari jasa konten ya, yang bisa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah produk digital. Produk digital yang berupa e-book, e-course, mentoring, ya. Kemudian membership. Nah, itu antara 10 sampai 70%. Nah, kuadran rezeki di mana, teman-teman? Kuadran rezeki di sini, ya. Kuadran rezeki di sini. Jadi, kalau kita tambahkan tidak hanya 10 tapi 20. Jadi, teman-teman yang sudah terdaftar di kuadran rezeki itu sudah bisa berbagi produk gratis gitu. Nanti kalau kemudian ada yang upgrade, teman-teman dapat komisi. Ini kita ada saksinya, Bunda Zulaikha, ya. Dan Zulaikha itu termasuk beliau itu ya dapat komisi dari penjualan, dari berbagi link aja beliau itu kemudian dapat. Pertama saya tawari, Bunda gimana mau upgrade? Karena upgrade kan komisinya lebih besar, ya sampai 70%. Ya kalau kemudian free kan 20%, kan beda jauh gitu kawan-kawan. Beliau itu alhamdulillah qadarullahnya upgrade gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ini dari segi produk. Kalau tanya tentang produk, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Ya. Di produknya apa, Mas? Ya produknya banyak. Di kuadran ini sementara masih fokus di e-course sama mentoring. Ya, mentoring sama program membership begitu. Tapi program membershipnya itu sebenarnya otomatis. Teman-teman daftar pun itu sebenarnya sudah jadi member. Oke, kawan-kawan saya bertanya sekarang, ya, kalau memang peluang ini cocok bagi teman-teman, teman-teman kira-kira posisinya di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10? Jadi kalau kemudian saya kasih alternatif, Mas atau Mbak, saya sarankan ya bagi teman-teman semua yang pengen membangun skill jualan online, kemudian pengen membangun bisnis online, membangun digital marketingnya, ya saran kami start dulu dari affiliate. Kalau memang ini adalah peluang usaha yang menurut teman-teman cocok, kira-kira teman-teman cocoknya di yang paling sesuai itu ya di angka berapa? 1, 2, 3, 4 atau sampai 10 atau berapa? Boleh dulu di komen-komen biar tahu kita. Maaf teman-teman batuk. Insya Allah 10, 10, 1 sampai 10 Bunda. Bunda Titi, Masya Allah. 3,
Delapan apa teman-teman? 8 ingin pensiun. Oh, Masya Allah. 3, bisnis online tanpa ribet. Oh, Masya Allah. Kak Furqan semua. 1 sampai 10 juga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup, yang lain masih mikir atau belum paham? 1 ingin punya penghasilan ekstra. Semua. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Tandanya belum ngantuk ini ya. Loh, kok sampai 20 Kak Laili? Banyaknya. 1, 8, 10. 1 itu penghasilan ekstra, 8-nya itu pensiun, 10-nya itu passive income. 10. Masih semangat ya Kak Laili, masih semangat. Masya Allah Kak Nur Khalid. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kalau peluang ini bagian dari double garden, Masya Allah. Kita lanjut. Nah, di kuadran rezeki, teman-teman, kita itu tidak hanya sekedar 70%, tapi 73%. Ya, jadi teman-teman akan kami beri profit sharing. Jadi profit sharing itu adalah profit baru kita bagi. Jadi ya teman-teman, itu sampai 73%. Nah, sisanya 27 itu untuk kuadran rezeki. Ini hanya masa promo ya. Ini hanya masa promo untuk saat-saat ini saja. Ya, sewaktu-waktu kita bisa ubah lagi. Jadi bagi teman-teman yang memang untuk membaca ini adalah bagian dari peluang, ya, yuk join. Aktivitasnya apa, Mas? Ya, aktivitasnya cuma 1. Berbagi link affiliate, ya, yang bertujuan adalah mendatangkan traffic atau mendatangkan pengunjung baru di website. Ya, dengan berbagi apa? Produk gratis. Paham ya, kawan-kawan? Jadi berbagi produk gratis. Ya. Maka kemudian setelah itu kita ada peluang untuk mendapatkan rezeki. Seperti itu. Aktivitas cuma 1 ini, tidak aneh-aneh. Kawan-kawan bisa membangun bisnisnya, mungkin mulai belajar copywriting, mau belajar tentang bikin landing page, ya, belajar tentang yang lain gitu. Tapi yang ini ya tetap dikerjain gitu teman-teman. Gimana caranya nanti ada bimbingannya. Nah gitu. Jadi aktivitasnya cuma ini kawan-kawan, cuma 1 ya. Dan itu kalau dapat komisi bisa sampai segitu. Asik apa menarik? Tidak ada pilihan lain, asik atau menarik kan gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa produk free? Produk free ini adalah bagian daripada membangun audiens, teman-teman. Jadi kita bertujuan adalah membangun audiens, membangun hubungan dengan audiens, ya, dengan calon saudara-saudara kita. Kenapa harus dibangun? Karena kita tahu produk kita bukan produk well known. Orang itu langsung tahu, oh ini membership ya. Itu membership itu apa? Kan bertanya kayak gitu. Ya. Itu perlu penjelasan kawan-kawan. Jadi teman-teman itu bergabung itu sudah ngakses. Bahkan ketika kemudian check out itu bertanya, "Mas, ini bayar enggak? Ini gratis enggak?" gitu ya. Padahal di situ nyata-nyata 0 rupiah gitu ya. 0 rupiah itu berapa rupiah coba teman-teman? Kan enggak bayar gitu loh. Itu aja masih tanya, "Ini gratis ya?" gitu. Padahal kan kita gratis, teman-teman. Kemudian kalau perumpamannya di dalam strategi pemasaran di dalam bisnis offline itu kayak sampel gitu, teman-teman. Jadi berbagi sampel. Ya, contohnya misalkan apa ya? Contohnya biasanya saya mencontohkan tentang kartu telco ya. Mungkin teman-teman pernah lihat dari Telkomsel ataupun Indosat mungkin, atau dari XL mungkin, itu berbagi kartu kan. Ini berapa mega, berapa MB. Ya, sinyalnya Pak dicobain Pak gitu ya. Coba di sini Pak gitu ya, 1 kartu. Padahal sebenarnya itu adalah strategi akuisisi kawan-kawan. Jadi nanti kalau pelanggan-pelanggan, misalnya saya posisinya dari XL ya, kemudian pelanggannya itu Telkomsel, ternyata XL lebih jernih ya suaranya, atau kemudian sinyalnya lebih cepat ya karena di sini tidak congested misalkan ya gitu. Nah, maka kemudian pindah tuh. Yang semulanya itu pakai Telkomsel pindah ke XL. Itu contohnya teman-teman.
Itu kalau produknya adalah produk offline, ya, bisnis offline. Nah, kalau kemudian di sini bagaimana ya? Berbagi produk-produk gratis, kelas online, kemudian ada webinar gratis gitu ya. Atau mungkin ada trial, tapi trial ini belum ya. Kita belum punya ada produk yang sifatnya trial. Ya, atau kemudian berbagi ebook. Ya, ebook lagi di-create, tapi itu ada ebook yang mungkin teman-teman mau download ya silahkan. Ya, kita dapat dari guru kita, kemudian kita coba untuk bagikan. Tapi kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya, kawan-kawan. Nah, kemudian pertanyaannya lagi apa ini? Sisa semangat. Kalau produk gratis profitnya dari mana? Ya, itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Ya, kita pengen membangun audiens dulu. Ya, seperti itu kawan-kawan. Nah, contoh tentang produk fisik kita, produk free kita itu ini teman-teman. Jadi cuan dari produk digital, komisi cair setiap hari. Ini gambarnya. Kalau teman-teman login ke website itu ada yang ini, ya itu boleh dibagikan. Gitu. Kemudian kita juga ada akun bebas hutang. Jadi ini adalah kelas gratis juga yang kita susun khusus untuk teman-teman yang saat ini sedang melunasi hutang, ya, yang berjuang untuk bebas dari hutang. Kita berharap kun fayakun ya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Sehingga kemudian bebas hutang, ya kan. Kemudian kita berbagi edukasi tentang apa? Anti riba kawan-kawan, ya, karena riba ini ngeri banget. Ya, seperti itu. Jadi, kalau saya sih sebenarnya nggak dapat komisi nggak masalah ya, karena kita berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu. Cukup beliau itu mengamalkan itu kalau bagi kami cukup gitu ya. Syukur kalau kemudian dapat komisi gitu ya. Gitu kawan-kawan. Ya, dulu aja kita mengentoring sampai 18 grup aja siap. Dan ini mentoring tapi dibayar, Masya Allah kan gitu. Nah, kemudian kita punya master plan teman-teman. Walaupun kemudian kita itu berbagi produk gratis, kita punya master plan. Master plan-nya adalah ketika kemudian kita dapat 6 orang affiliate aktif, boom, itu bisa 1 miliar. Nah, ini mungkin yang dikatakan sebagai Ponzi itu ini ya. Master plan kita itu. Boom, 1 miliar. Gitu. Dari mana duitnya? Nah, itu kita ajarkan atau kita sampaikan saat teman-teman sudah upgrade ya. Baru kemudian nanti tahu strateginya. Dan alhamdulillah kita sudah siapkan ya, produk kelasnya sudah kita siapkan. Kemudian marketing kitnya juga sudah siapkan. Kalau teman-teman yang free itu marketing kitnya terbatas. Kalau yang premium itu marketing kitnya ada di Google Doc. Nanti teman-teman bisa mau pakai style apa boleh ya. Kemudian kita persenjatai untuk WA, persenjatai dari marketing itu dari WA sama tool. Dan ini gratis sebenarnya teman-teman. Ya, kalau kemudian nanti perlu dasar-dasar sosial media marketing, nanti kita juga akan sampaikan. Ini lagi nyusun teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman itu gabung, ya di check out ya, kemudian transfer lunas misalnya, itu nanti akan dapat otomatis. Jadi materinya kayak program gratis gitu ya, dikirim terus ya sampai beberapa session. Ini lagi nyusun itu teman-teman. Gitu. Kemudian sistem websitenya, dan insya Allah ini sudah alhamdulillah sudah pro untuk member, dilengkapi autopilot dan auto follow up. Oke. Nah, kemudian teman-teman ini nanti juga belajar ya, kawan-kawan belajar tentang affiliate. Nah, kawan-kawan tadi tanya kan, dapat komisinya dari mana? Ternyata dilihat itu banyak yang tanya. Masya Allah ya. Ya. Jadi nanti itu komisinya untuk teman-teman. Ya, bayangkan kalau kita ngadakan Zoom begini, kemudian kawan-kawan ada yang bertanya. Ya, ketika tanya dapat komisi, kawan-kawan transfer, mereka join, teman-teman dapat komisi. Nah, sebelum itu kita sebelum tanya tentang harga,
Ya, saya ingat ya, saya tidak jualan ya. Tapi saya pengen menjelaskan overview dulu. Ya, di sini teman-teman nanti bisa belajar tentang seorang affiliate itu kenapa sih belum sukses. Tidak hanya affiliate teman-teman, bisnis apapun ketika kemudian kawan-kawan itu bisnis online atau bukan hanya bisnis online, bisnis apapun tidak memperhatikan 8 ini, maka bukannya dipastikan ya teman-teman, tapi berdasarkan mentoring yang kita lakukan selama ini, itu akan belum sukses ya. Saya tidak mengatakan gagal ya, karena guru kita tidak boleh mengatakan gagal. Ya, belum sukses. Ya, harus direvisi, harus dijadikan sebagai panduan. Kemudian nanti perlu menetapkan goal setting. Strong way-nya itu apa sih? Kita ngapain sih jadi affiliate gitu ya? Atau jadi join affiliate itu apa gitu ya? Jangan-jangan join hilang. Muntaber, mundur tanpa berita. Jangan kawan-kawan. Harus punya goal setting, punya impian, mau ngapain teman-teman. Punya income berapa gitu. Teman-teman dapat income misalnya 10 juta kan lumayan bisa membangun website sendiri kan. Atau kemudian misalnya nanggung mas 10 juta, 100 juta sekalian bisa gitu loh kawan-kawan. Ya. Jangan dibatasi sama UMR ya. Jadi itu harus di break ya, harus ditembus gitu ya. Kemudian mindset kita harus dibangun. Jangan hanya sekedar berbagi link. Ya, nggak tahu, pokoknya berbagi link, jangan kawan-kawan. Mindset yang kurang tepat seperti itu. Kemudian ada apa dengan affiliate nanti kita jelaskan ya. Kemudian ini rahasia sebenarnya. Rahasia sebenarnya yang ini. Teman-teman pengen sukses. Karena rahasianya kayak saya batuk-batuk. Teman-teman pengen sukses di bidang apapun. Ya, rahasianya cuma satu ini kawan-kawan. Teman-teman tahu tentang ini, ya, tahu tentang ini, 50-60%-nya teman-teman berhasil. Ya. Kok bisa mas? Produk winning kawan-kawan. Dan kita siapkan beberapa produk winning. Nanti teman-teman akan kita tunjukkan cara-cara memilih produk winning. Jadi produk winning itu harus tahu. Itu. Ya, kira-kira begitulah bocoran materinya. Ya. Jadi teman-teman harus tahu produk winning. Jangan jualan semua, story-nya dipasangi semua, ya panci lah, ya ini. Mohon maaf saya tidak mengkritik teman-teman, tapi umat ya, bukan umat yang membaca story kita itu bingung. Sebenarnya beliau ini jualan apa sih? Ya, kecuali ya, maaf, kecuali teman-teman punya marketnya sendiri. Misalnya teman-teman itu saling save. Ini untuk ibu-ibu ya terutama, mak-mak. Ya, itu saling save antara mak-mak. Ya, misalnya ada 1000 kontak mak-mak yang nonton seperti itu, ya oke, tidak masalah kawan-kawan. Ya, mau jualan random begitu tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian kita belum punya skill ke arah sana, database yang mengarah ke sana, sebaiknya jangan ke sana dulu. Ya, sebaiknya bukan salah kawan-kawan, bukan salah. Tetapi jangan ke sana dulu. Ya, kalau saya terus terang nggak sanggup. Nggak sanggupnya apa mas, posting ya. Apalagi sampai berderet-deret ya, sampai kayak kereta api gitu ya. Itu bukannya apa kawan-kawan ya, itu ya semua ada pilihan ya, monggo ya, semua ada pilihan. Termasuk yang kemudian teman-teman di sini ya. Kira-kira sekilas begitu, kemudian nanti kita akan sampaikan juga ya. Tapi sementara begitu dulu, kita kira-kira overview yang nanti bisa teman-teman pelajari. Nah, bagi yang tanya harga, ya harga kita berapa sih mas? Kalau kita punya produk sendiri untuk dijual dan dimix dengan affiliate, apa memungkinkan? Mungkin kak. Asalkan apa? Asalkan database-nya kakak Putri memang memenuhi itu gitu ya. Memenuhi itu insya Allah bisa. Ya, ini nanti hubungannya sama database. Database-nya bagaimana? Ya, seperti itu. Kemudian harganya berapa? 300.000 kawan-kawan. Ya, saya tidak promo. Ya, saya tidak promo. Harganya 300.000. Namun teman-teman yang hadir di sini saya hargai. Yang sudah hadir di Zoom sampai dari awal sampai di sini dan aktif bertanya, ya saya hargai, itu bagian dari bentuk effort perjuangan kawan-kawan semua. Maka segini aja kawan-kawan ya. 99.000. 99.000 khusus untuk
11 orang saja. Ya, kawan-kawan. Nanti bisa check out di bit.ly / 100 tim. Ya, bit.ly / 100 tim. Saya coba tuliskan, nanti silahkan kalau berkenan gabung, kita belajar bareng. Ya. Kemudian kita teman-teman bisa di situ ya. bit.ly / 100 tim ya. Ini harga sewaktu-waktu naik ya kawan-kawan, tanpa pemberitahuan. Begitu nanti ada produk baru ya, ada kemungkinan harga kita naikkan. Gitu ya, hanya untuk 11 orang kawan-kawan. Kemudian ingat ya, 11 orang dan aktivitas kita cuma satu, mendatangkan traffic atau mendatangkan database. Saya ya, bagian dari aktivitas itu juga menyortir ini, traffic dan database juga, teman-teman. Traffic dan database-nya teman-teman itu saya sortir, gitu ya, saya sortir. Nanti yang kemudian potensial itu kita akan tandai. Potensial, cerdas pertanyaannya, begitu itu ada catatannya semua, kawan-kawan. Ya, jadi itu ya. Itu bagian apa dari pemetaan database, teman-teman. 11 orang saja. Ya. Dan bagi yang berkenan untuk booking, Mas, saya belum bisa transfer malam ini, nggak apa-apa. Transfer besok saja. Ya. Jika berkenan, silakan kawan-kawan booking, kirim ke nomor WA saya. Ya. WA ke nomor WA saya. Ya. Maaf, kawan-kawan. Saya tidak kliknya. Silakan booking ya teman-teman jika berminat ya. Saya Masya Allah ini sudah ada yang masuk nih. Ketik ke 0857 500 1007. Insya Allah mudah dihafal ya teman-teman. Booking di situ. Kalau misalnya ini lebih dari 11 orang, kita akan skip ya, kita akan skip. Mohon maaf belum bisa booking. Siap. Transfernya besok nggak apa-apa ya kawan-kawan. Oke, gitu ya kira-kira. Nah, ketika nanti kawan-kawan sudah booking, maka ya apa fasilitasnya? Ya, jadi teman-teman akan kita beri ini fasilitas. Ya, apa nih fasilitasnya? Ya, siap booking, Masya Allah. Apa nih dapat fasilitasnya? Saya jelaskan. Oh iya, saya mengingatkan teman-teman. Ini nyindir. Jadi niatkan kawan-kawan bahwa 100.000 itu bukan apa-apa. Ini bagian daripada apa? Membangun bisnis ya. Bisnis online mandiri. Dan mudah-mudahan ini bisa juga bagian dari melunasi hutang kawan-kawan ya. Dan bisa mendatangkan penghasilan setiap hari. Ya. Dan kita beberapa kali tidak mengadakan Zoom pun itu ada yang closing. Itu Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Kemudian uang 100.000 itu artinya apa? Uang 100.000 itu insya Allah tidak bisa ya, tidak bikin Anda itu jatuh miskin insya Allah. Tidak juga bikin Anda itu bangkrut teman-teman. Ya, kemudian tidak perlu menggadaikan BPKB. Ya, kawan-kawan di daerah saya di Jawa itu iya boleh. Yang chat boleh Pak Mas Rekan. Di Jawa itu senjatanya itu apa kawan-kawan? Utang gade dol, UGD. Kenapa? Karena untuk join bisnis itu atau kemudian ya karena dia memang pusatnya MLM terbesar ya se-Asia Tenggara. Itu sampai 7 juta kawan-kawan untuk join satu titik ya. Itu MLM. Ya, senjatanya sampai kayak gitu ya. Itu kita tidak sampai kayak gitu ya. Uang 100.000 lah, insya Allah bisa. Ya. Dan apalagi perlu pinjam bank, insya Allah ada lah. Nabung dulu 100.000 kalau memang terpaksa nggak ada ya nabung ya. Tapi ini sekali lagi kita tidak ya. Ini masa promo kawan-kawan. Sewaktu-waktu kita naikkan ya. Dan
ini yang seperti yang kita bagikan, yang biasanya kawan-kawan yang ada di grup itu biasanya dapat tuh notifikasi setiap hari Senin, ya, congratulations, top 3 affiliate gitu ya. Kawan-kawan ini orang-orangnya gitu ya. Orang-orangnya dapat komisi ternyata cuma berbagi link produk gratis. Gitu ya. Kok bisa ya begitu sistemnya kawan-kawan ya? Ya, baik Pak Warnoto, insya Allah nanti bisa chat ke saya ya. Itu yang sudah join ya. Nanti kita ada pembinaan. Baik, ini Coach mau nanya bulan boleh? Oh, boleh boleh silakan. Jadi kan tadi ini kan untuk apa produk affiliate itu kan yang 99.000 ini berarti dari apa tuh tadi ada berapa saya screenshot nggak ya? Nah ini berarti kayak dikasih tahu cara-caranya dan segala macamnya untuk kita jualan affiliate gitu ya? Iya, tuh. Heeh. Nah setelah itu kita menjalankan terus kalau apa namanya ini berhasil kita dapat komisi gitu. Betul. Oke. Betul sekali, Kak. Nanti setelah ini kawan-kawan dibimbing ya. Kita ada bimbingannya. Di saran kita setelah join nanti ikuti bimbingan. Sudah kita siapin beberapa materi-materi teknis yang mensupport tentang adanya affiliate ya, tetapi nanti kita ada juga bimbingan secara rutin gitu. Ada bimbingan private, ada bimbingan umum gitu ya. Umumnya itu biasanya setiap Sabtu malam. Untuk yang private itu harus booking dulu. Jadi biasanya setiap ba'da asar ya. Saat Nah, saya yang private. bisa. Kenapa? Saat Nah, saya yang bisa private. nanti Ya, terusin dulu. nanti ketika kita sama-sama bisa, nanti kita akan bukakan Zoom begitu ya. Misalnya mau private, saya mau private kok, pengen diajari tentang affiliate, mulai startnya dari mana? Boleh teman-teman seperti itu, tapi janjian dulu ya, janjian dulu karena kadang ya kayak tadi itu pun ada yang janjian, tetapi ternyata beliau nggak bisa, saya ternyata juga ada dadaan nggak bisa gitu. Jadi janjian dulu, itu supaya kemudian kita bisa ngatur waktu. Jadi kita insya Allah full support ya, asalkan Ya, mau jadi, nurut ya, belajar bareng-bareng gitu. jadi dari yang 99 itu kita dikasih materi, terus dapat mentoring gratis lah intinya kayak gitu ya. Betul, betul sekali. Oke, makasih Coach. Siap-siap Kak Putri, siap. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya ya, boleh tanya ke saya. Kalau affiliate kan banyak menggunakan sistem ini ya, jualannya dia bikin konten-konten video gitu. Kalau di Kuadran Rezeki sendiri, apakah seperti itu juga atau gimana gitu? Kan kalau buat konten itu perlu ya skill tersendiri juga gitu ya, buat editing dan lain sebagainya itu kan. Nah itu apakah seperti itu atau berbeda gitu Coach? Ya makasih. Baik, kalau itu nanti kita kembalikan ke style gaya gaya dari affiliate masing-masing teman-teman. Ya, kalau maunya main seperti itu, bikin konten itu juga boleh, silahkan gitu. Ya, kemudian nanti kalau mau seperti apa ya boleh. Jadi kan konten itu nanti larinya ke sosmed. Sosmed itu ke IG, Instagram, sama ke Thread atau mungkin ke X gitu ya. Kalau platform video itu nanti kontennya itu larinya ke TikTok sama ke YouTube. Begitu. Ya, silahkan kalau misalnya mau ke sana. Tapi stylenya itu beda-beda, gayanya beda-beda, tergantung kepada teman-teman semua. Bebas. Nanti kita akan berikan panduannya, ada yang tertulis ya, ada yang tertulis, kita siapkan untuk menjalani beberapa itu, termasuk tentang konsep sedikit tentang copywriting, kemudian tentang database, itu juga kita siapin
ya. Gitu kawan-kawan. Kemudian Itu untuk buat marketing ya gimana? kira-kira harus ngiklan atau organik juga bisa, Mas? Kami selama ini masih organik. Kami masih organik. Jadi kita masih organik, teman-teman. Kemarin ada yang tanya tentang pixel. Bisa nggak melacak pixel? Ya insya Allah kawan-kawan. Saya juga lagi upgrade untuk Facebook Ad ya. Jadi apa namanya, hari ini agak terasa. Masya Allah. Jadi harus belajar ya, harus itu ya. Ya seperti yang saya curhatkan di awal itu ya, kira-kira gambarnya kayak gitu kawan-kawan. Tapi Masya Allah itu nikmat ya. Apalagi kalau kemudian teman-teman dapat komisi itu ya. Happy cring-cring seperti ini itu ya kenikmatan ya Masya Allah itu. Saking bahagianya itu kemarin hari Senin itu ya ada beberapa itu ya sampai ngelembur gitu ya. Tapi Alhamdulillah kira-kira begitu. Untuk Kalau yang platform, kimia, Coach. kenapa Untuk gimana? platform yang selama ini digunakan, Coach. Kalau Facebook itu kan range usianya cukup sepuh gitu ya rata-rata ya. Kalau yang selama ini digunakan apa itu? Yang paling winning lah kalau kita bicara soal produk gitu. Kalau winning ya, kalau winning itu tetap WA. Oh, WA ya. Winning itu tetap WA. Berarti nanti di blast gitu ya? Di blast boleh pakai manual, boleh pakai ini. Jadi kita di depan tadi ada tool gratisnya kalau mau saya mau Oke. dipakai itu bisa. Kalau mau gratisan. Itu yang premium ya, Coach? Maksudnya Yang dapat tools WA-nya. semua teman-teman yang sudah gabung itu dapat tool WA yang gratis itu. Cuma memang apa ya namanya, laptop, pakainya perlu laptop itu. Oke. Kendalanya itu. Ya. Kalau HP biasa belum ada kita. Mungkin ada referensi, tetapi kalau untuk ngeblast kayaknya ya sebenarnya untuk ngirim WA biasa itu kan manual kan bisa. Kalau mau ya. Kalau mau. Kalau siap ya tenaganya, waktunya gitu. Ya tidak efisien jadi. Nggih, betul. Jadi kurang efisien. Kalau pakai blast itu ada tekniknya, jadi kita perlu belajar juga. Kalau gitu nggih, Pak Zai. Siap. Kemudian ini sudah transfer nggih? Siapa? Bentar kawan-kawan. Yang chat tadi. Insyaallah, tabarakallah. Kalau ngeblast bukannya tidak etis. Kita ada tekniknya, Kak. Kalau affiliate berarti Kak affiliate cerdas ini berarti sudah cerdas ini. Masya Allah. Baik kawan-kawan. Kalau Kak Bang Uni nanti saya coba cek ya. Nanti kalau sudah transfer. Kapan mulai gas besok? Insya Allah bisa. Ya. Kayaknya besok saya pada asar itu luang. Bisa nanti. Kita bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kalau mau private juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kita lihat-lihat kawan-kawan kita nih. Kasih kesempatan mereka lewat dulu. Nah ini minggu pertama November. Kalau bulan Oktober itu kita masih start ya teman-teman. Kita start baru Oktober. Jadi bagi teman-teman yang baru ini kita masih baru banget ya. Baru banget. Jadi banyak banget yang juga perlu dibenahi dari kitanya. Ya. Kemudian ini ada beberapa teman-teman kita ya alhamdulillah bulan November mulai settle ya November. Paling tidak itu minim 3 orang. Tapi biasanya bisa sampai berapa ya? Kemarin yang terakhir itu sampai
19 orang kawan-kawan. Ini yang tidak saya pikirkan itu. Jadi seharian Masya Allah transfer rekening. Iya, karena ada sistem kita yang tidak otomatis gitu ya. Itu mungkin bagi saya aja, tapi cerita aja supaya kok sampai segitunya ya. Tapi ya Masya Allah ya. Nanti kita coba siasati agar bisa cepat transfernya. Kemudian ini minggu kedua, ya minggu kedua. Kemudian yang sakti ini Mas Ahsan ini beberapa minggu ya, belum ya. Nanti kayaknya ada nih yang calon kandidat terkuat ya. Tapi tidak tahu ya, mudah-mudahan. Siapa tahu teman-teman yang baru join langsung dapat komisi besar. Kemudian ini lagi Mas Ahsan, kemudian ada di sini ya. Ada Pak Abdul Najib, kemudian ada Pak Novianto Ari Wibowo, ada Ustadz Ismail Bika, ya. Kemudian Itu yang jadi pemenang udah gabung berapa bulan, Mbak? beliau ini ya ada yang baru, ada yang kalau Mas Hasan ini yang cukup lumayan ya dari awal beliau. Baik, gitu ya. Kemudian yang baru-baru juga ada. Hari ini join beliau dapat itu ada juga. Ya, bahkan yang free belum transfer pun dapat komisi itu juga ada. Ada Mbak Shirley, ada Mbak Nur Azizah, Sri Kandi kita, Insya Allah. Kemudian ada Bunda Atin, Bunda Atin tadi hadir juga di Zoom kita. Ya, teman-teman ini banyak saya cek-cek yang dapat komisi kayak Bunda Atin ya. Nah, kemudian ini kita kemarin ada program kontes ya kawan-kawan, kontes jadi lumayan ada Mbak Shirley ya pemenang pertama ya pemenangnya ini hari itu bareng ya beliau itu ya sudah deh kata Mas Sasa Mbak Shirley aja dulu gitu ya Mbak Shirley akhirnya Mbak Shirley dapat komisi segini lumayan teman-teman ya untuk affiliate cuma berbagi link. Itu. Ini ada lagi Mas Hasan tanggal 12, kemudian ada Pak Rizal tanggal 27, ada Bunda Atin tanggal 28. Ya, kemudian ini Mas Hasan ini tahu tanggal berapa beliau itu ngasih testimoni. Ya, ngasih testimoni. Kemudian yang baru fresh minggu kemarin ini ya. Hampir komisi. Alhamdulillah Mas hampir balik modal. Nggak tahu beliau itu modalnya berapa. Candaan kali ya. Assalamualaikum. Kira-kira kawan-kawan. Ini beliau join 2 hari atau 3 hari gitu. Mungkin kalau saya cepat mengkonfirmasi itu hitung-hitungannya 2 hari. Ya. Tapi waktu itu pas ada Zoom, ada ini, ada itu gitu ya. Mungkin konfirmasinya lama, ya 3 harian kalau hitung-hitungannya. Itu Masya Allah. Ya. Nggak tahu nanti gimana ya. Peta affiliate kita. Itu kawan-kawan ya kira-kira. Terima kasih sudah hadir dan kita ada 4 langkah sukses. Sebenarnya 3 aja, 3 langkah sukses. Gabung ya teman-teman, kemudian check out, belajar bareng-bareng, mentoring nanti. Kemudian coba untuk fokus. Ya. 2 jam aja sehari. Fokus untuk ngerjain affiliate. Lebihnya silakan. Ya, kalau misalnya bisa lebih cepat dari 2 jam ya nggak apa-apa. Gitu. Asalkan teman-teman fokus. Ada aja hari itu. Jadi jangan kayak hari Senin Kamis gitu ya, puasa Senin Kamis. Senin ya aktif affiliate ya Selasa Rabu enggak. Baru kemudian aktif lagi Kamis jangan kayak gitu kawan-kawan. Tapi konsisten gitu ya. Supaya kalau dapat komisi ya konsisten harian juga gitu kan. Jadi kita menyiapkan ya pertolongan Allah. Ada mufradat ada motivasi ya. Asbabul nasri al-i'dad. Jadi sebab-sebab pertolongan itu karena persiapan. Nah, persiapan kita itu ya kita ada persiapan. Action gitu loh. Kalau mungkin teorinya tahu kita, oh kayak gitu, paling affiliate cuma begitu. Ya kan, paling gitu ya. Tetapi enggak action. Enggak action ya berarti ya enggak dapat apa-apa kawan-kawan. Kita perlu action. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih ya sudah booking pada malam hari ini. Ya. Oh, up yang ini apa namanya?
Jadi semua member premium maupun free ada tool WA Blast. Sebenarnya itu kita bagikan untuk yang premium, yang free itu, ya premium apa namanya free untuk WA Blast-nya itu yang sudah premium. Kalau yang free member ya belum, teman-teman. Makanya kemudian yang pengen dapat mentoring, teman-teman yang free saat ini belum punya modal, itu juga ada sebenarnya mentoringnya, tapi nanti belum di-create. Tapi kalau menurut saya kalau pengen dapat komisi maksimal, bagusnya upgrade. Itu. Ya, kawan-kawan itu dulu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silahkan. Bagi yang sudah booking, kita tunggu besok transferannya. Saya tidak akan menagih, tapi saya akan mencoba chat gitu ya. Gimana kabarnya gitu ya. Saya baru izin, kemudian lagi ya. Itu aja sih, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau e-course-nya durasinya berapa jam itu? E-course yang mana? Yang pembelajaran dari Kuadran Rezeki kan itu ada beberapa materinya tuh. Itu berapa jam ya? Tapi insya Allah Setiap videonya lama-lama banget atau enggak? Enggak lama. Kita bikin 10 menitan. Jadi kita bikin 10 menitan. Harus dihatamin dulu atau gimana? Kenapa? Baiknya harus dihatamin dulu atau sambil jalan aja gitu? E-course-nya. E-course-nya nanti sambil jalan. Ya, karena banyak sebenarnya materinya, kawan-kawan. Banyak materinya, tapi ya sambil lah, kalau menurut saya sambil berbenah gitu ya. Mana yang prioritas mau dipelajari. Karena di situ juga dapat bonus sih, teman-teman. Teman-teman dapat bonus sekitar 75 e-course. Nanti silakan mau dipelajari ya monggo. Jadi kalau hitung-hitungannya duit sebenarnya Masya Allah. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Terserah kawan-kawan maunya bagaimana. Ya, ini hanya sekedar alternatif ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen membangun bisnis online, ya saran kita adalah tadi, ya start dulu dari yang menghasilkan, mana yang bisa gitu. Baru kemudian setelah itu melangkah ke yang lain. Gitu. Silakan Pak Andri, kayaknya hendak spike up. Pak Andri Budiarto ada? Iya. Mau disampaikan? Ini cara WA Blast dipakai HP gimana, Coach? WA Blast pakai HP. WA Blast pakai HP. Kalau saya pakai manual. Terus terang teman-teman, saya juga manual gitu ya. Manual, ya kirim pesan biasa. Ya, saya malah tidak pakai Blast. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, teman-teman maunya bagaimana. Ya. Caranya gimana manual, Coach? Asli saya masih manual. awam. Manual, ya kirim pesan biasa. Iya. Kalau saya kumpulin. Jadi orang yang ngeblast ke saya, ya biasanya saya kirimi balik. Jadi saya simpan gitu ya. Datanya itu saya simpan. Banyak banget, Masya Allah, yang ngirimi blast. Ya, saya simpan, saya rapikan, kemudian nanti saya kirim balik. Saya kirimi ajakan lagi. Ya, maksud saya adalah ketika dapat beliau, ya beliau kan sudah tahu tekniknya cara ngeblast ya. Saya tidak ngajari tentang itu. Gitu. Udah cukup. Gitu. Beliau dapat komisi, beliau aktif itu sudah seneng saya kayak gitu. Jadi kalau saya begitu, jadi hikmah dibalik dapat blast. Tidak saya blokir, saya terima gitu ya. Kalau ada informasi yang bagus saya terima kasih, baik gitu. Suatu saat kalau kita pas ada promosi dari Kuadran Rezeki, saya ajak mereka malah kayak gitu, dikirimi balik. Ya enggak tahu ini kalau kategorinya Mas affiliate cerdas tadi termasuk boleh nggak ya yang kayak gitu. Kalau itu pakai tool Pak Abdul Jalil. Kalau yang itu harus langganan ya. Tapi saya tidak berani ngeblast pakai nomor itu karena nomor itu nomor admin gitu ya.
nomor admin. Nanti kalau terblokir, Masya Allah, itu kelimpungan bener. Gitu ya. Makanya saya tidak berani ngeblast pakai nomor itu. Walaupun langganan. Jadi fungsinya dia hanya standby untuk ngirim di grup sama notifikasi di website itu. Jadi kalau notifikasinya itu nggak jalan, itu bahaya juga. Kalau saya sambil berjalan, saya coba pakai yang free. Maksudnya yang free ini apa, Pak Suhandi? Membernya atau alatnya? Gitu. Ini tadi kan kita cerita tentang alatnya, membernya atau alatnya. Kalau saya alatnya juga pakai yang free. Ya itu pertimbangannya keblokir. Kalau keblokir itu andekan 6 jam gitu ya, itu Masya Allah itu berubah semua sistem teman-teman. Membernya, ya monggo silahkan. Mau free, tapi biasanya ndak istiqomah. Ndak istiqomah kalau yang free itu, ndak tahu kenapa teman-teman. Jadi saran saya upgrade saja, komisinya kan juga beda. Gitu ya, kira-kira sementara itu dulu. Kalau ndak ada yang mau ditanyakan lagi, Coach, kita mau nanya, cukupkan. Ya silakan. Iya, tadi kan ini kan baru ketemu nih screenshotnya, kan ada rincian materi. Ada berapa ya? Ada 8 sebab affiliate belum sukses, cara mendapatkan goal setting, mindset secara seorang affiliate. Nah, ini tuh berupa video apa ebook ya? Video. Oh, Kita berupa video, Kak. video. Ya betul. Oke. Jadi walaupun Jadi- website kita, lanjut. Jadi ini berupa video, nanti setelah ada video ini ada beberapa sesi webinar kayak Zoom kayak gini untuk diskusi gitu ya. Betul. Jadi jadi walaupun website kita itu sederhana, ya saya menyebutnya sederhana, itu sebenarnya LMS. Jadi dilengkapi sama LMS-nya. Jadi ada teman-teman termasuk ketika mengakses produk free program 100 juta itu kawan-kawan masuk ke member area, itu ada websitenya, ada LMS-nya. LMS itu adalah singkatan Learning Management System. Jadi teman-teman tinggal nonton. Kalau nggak sabar sampai ke materi yang keberapa gitu ya, atau nggak dapat materinya, itu sebenarnya ngelacak di situ ada. Gitu. Jadi kan materi dikirim dari dua metode. Yang pertama diupdate dari member area, kemudian yang kedua dikirim secara harian dari WA. Kenapa begitu? Ya orang atau kita itu kan kadang ketika belajar itu kan enggak sekali selesai gitu kan, perlu bertahap. Makanya kemudian kita bikinkan seperti itu, dipecah kecil-kecil, ya dipecah kecil-kecil hingga bertahap, belajarnya itu bertahap, materi dikirim bertahap, begitu. Nah selain itu nanti Kak Putri dapat juga materi tentang affiliate-nya sendiri. Jadi ada dasar-dasar tentang affiliate dan sosial media. Kalau dasar-dasar affiliate dan sosial media ini ya itu boleh diakses di luar. Maksudnya kita bagikan link aja boleh gitu. Tapi kalau yang itu kita menancapkannya di member area. Termasuk bonus-bonus itu ada di member area. Sebenarnya banyak bonusnya. Kalau pengen melacak itu di landing page, ya di landing page yang kita ketik tadi bit.ly/100tim itu di situ ada penjelasan bonusnya apa, dapat apa. Gitu. Oh, jadi 99 ini tuh jadi member upgrade gitu ya, bukan untuk ngikutin e-course yang affiliate income blueprint ini. Untuk beli produk akotnya, statusnya itu beli produk akot. Kalau kita berbicara nanti akot dalam Islam itu akotnya adalah beli produk. Tapi kakak dapat fasilitas gitu loh. Fasilitasnya apa aja? Sistem affiliate, ya kita lengkapi sistem affiliate. Kemudian kita lengkapi senjatanya, gitu. Jadi kalau ibarat produk itu adalah produk intinya, produk jadinya gitu ya, yang dibeli sama kakak. Tapi dapat beberapa tadi termasuk mentoring, didampingi cara menghasilkannya. Jadi konsep kita adalah belajar dan menghasilkan. Itu.
sambil menghasilkan lah. Sambil atau dan gitu ya. Sambil dan itu kadang bahasa Indonesia berbeda. Jadi kurang lebih begitu gambarannya ya. Oke, oke, oke. Jadi Makasih, Coach. bonus. Siap. Jadi belajar teman-teman beli produk. Akotnya beli produk ya. Bukan beli membership. Ya, nanti kalau beli membership ada akot turunan yang harus dipelajari teman-teman. Secara hukum Islamnya. Ya, seperti itu. Nanti jadi panjang. Jadi panjang. Gitu ya kawan-kawan. Kayaknya cukup. Tidak ada pertanyaan lain bagi teman-teman yang sudah siap join, sudah terkait booking. akad, Oh, ada lagi, silakan. Coach, saya tanya Coach, terkait akad MLM, pernah mendapat penjelasan cuma lupa detailnya. Bedanya dengan yang waktu itu dijelaskan tidak boleh. Nah, bedanya dengan yang Coach jelaskan tadi bahwa ini bukan MLM, gimana sih? Ya, kita bukan MLM. Kalau dalam MLM itu ada akot, satu transaksi itu 2 akot. Biasanya orang yang beli atau yang gabung di dalam satu MLM, selain itu menjualkan produk, itu menjalankan sistem MLM-nya. Begitu. Kemudian MLM itu yang berbahaya lagi adalah yang tidak dibenarkan. Ini tidak semua MLM ya. Karena nanti kajian fakta kita atau fakta tentang MLM ini ada beberapa perbedaan. Saya melihat ada beberapa MLM yang tidak mencakup itu. Tapi kalau sampai, bukan hanya MLM sih sebenarnya, semua bisnis online, kalau misalnya ada 1-2 transaksi dalam satu akot, ya, atau apa ya istilah bahasa Arabnya itu nggak boleh. Jadi ya ini dan ini gitu loh, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau terjadi samsaroh ala samsaroh, ya 2 transaksi ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak terjadi, ya insya Allah tidak. Nah, kawan-kawan posisinya dengan kuadran rezeki itu, pertama cuma beli produk. Teman-teman tidak menjalankan affiliate-nya, monggo silahkan. Gitu. Tapi kalau menjalankan affiliate-nya, ya itu bagian dari fasilitas. Jadi akotnya itu adalah bonus fasilitas gitu. Kemudian akotnya cuma dengan kita, ya, dengan kita. Bukan teman-teman akotnya dengan affiliate, itu enggak. Teman-teman tidak berakot sama affiliate-nya. Bahkan mungkin teman-teman tidak akan tahu siapa affiliate-nya, siapa pengundangnya. Kecuali kalau beliau ngechat, Kak Putri, hai, apa kabar? Terima kasih ya, sudah check out. Misalkan ada yang chat seperti itu, ya, sampean tim saya, misalkan kayak gitu ya. Itu baru kemudian affiliate, baru kemudian teman-teman tahu gitu ya. Tapi kalau enggak kan enggak tahu siapa affiliate-nya, karena akotnya adalah dengan kami, dengan pemilik produknya atau pemilik merchant nih gitu. Jadi akotnya 1 beli produk, kemudian yang kedua tidak terjadi samsara ala samsara. Kalau itu tidak terjadi, itu tidak berjalan, itu insya Allah dari segi hukum Islam tidak apa-apa, masih bisa dijalankan. Kemudian yang ketiga ada nasihat dari Ustadz Aminur Bait itu tentang iwat muawat. Jadi produk yang kita jual itu kurang lebih senilai. Jadi kalau dapat beli harganya 100.000, ya kira-kira seharga 100.000 itu ya segitu gitu. Tapi kayaknya terlalu murah. Tapi nggak apa-apa, wong saya ridho, ya kan, nggak apa-apa. Ya asalkan teman-teman juga ridho, gitu. Itu ya kira-kira. Tapi ya nggak tahu karena kayaknya terlalu murah gitu ya. Ya sudah kita naikkan. Ya teman-teman boleh join sekarang, boleh join kapan-kapan. Kalau boleh join sekarang ya harganya 99.000. Kalau kapan-kapan saya tidak tahu nanti harganya berapa. Tapi tidak apa-apa, beli di kapan-kapan aja. Kalau sudah lumayan, untung saya lebih besar. Saya bagi nanti ke affiliate ya. Totalnya kurang lebih segitu. Ya, profit sharingnya. Gitu ya kawan-kawan semua. Kalau terima kasih Pak. Oke Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bisa tanya ya Ustadz ya?
Nggih, silakan. Halo, Nggih, halo, halo, halo. Halo, halo, boleh tanya halo, ya? halo. Iya, silakan. Eh, itu keuntungannya itu apa ya? Apakah harus merekrut teman atau mengajak orang sehingga kita untungnya itu di mana? Eh, apakah apakah dapat keuntungan berapa rupiah gitu loh? Apakah ada, saya juga belum tahu. Gimana Coach? Terima Keuntungannya, kasih. Iya, keuntungannya. Jadi tadi kita sudah jelaskan, misalkan pertanyaan dari Kak Putri tadi. Jadi akun kita adalah beli produk. Jadi teman-teman ketika upgrade seperti ini atau kemudian beli affiliate income blueprint itu dapat komisinya. Siapa yang dapat komisinya? Ya affiliate yang mengundang pertama. Gitu. Ini dapat komisi. Jadi kita bagi. berapa Dan ini rupiah gitu loh? bagian. Kenapa? Berapa rupiah, berapa persen gitu? Berapa rupiahnya? Itu hingga 73%. Gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Dapat ya. Kalau dalam hitungan kita antara 20 sampai 73%. Itu tergantung dari produk nantinya. Ya, tergantung dari produk. Tapi yang jelas beliau-beliau ini dapat komisi. Teman-teman kita itu yang dapat komisi ya kita pakai leaderboard. Begitu. Produknya itu apa saja? Kalau boleh tahu macamnya itu apa aja? Kalau produknya kita sementara masih ada rezeki, lunas hutang, miracle riadoh, sama affiliate sama reseller. Nanti ada insya Allah WA marketing, ya Telegram marketing, kemudian YouTube, ya YouTube AI, kita ada kelas YouTube AI insya Allah. Kemudian ada lagi itu rencana ke depan ya, beberapa itu. Kemudian nanti ada cuan dari link. Jadi itu semuanya masih berbentuk e-course dan kita coba untuk develop gitu. Coba kita develop. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan bervariasi produknya. Itu ya kira-kira. Terima kasih yang sudah booking lewat chat sampai nggak ingat tadi. Ini Masya Allah ada yang sudah transfer, terima kasih. Zoom-nya Insya Allah rutin. Kemudian, nggak sampai saya jawab. Kemudian nanti kita ada pembinaan. Baik gitu ya. Kalau ini apakah ada jangka waktunya? Insya Allah nggak ada. Sementara belum ada. Jadi teman-teman join insya Allah ya sampai nanti. Ya. Kalau misalnya di website itu ada jangka waktunya, insya Allah nanti akan kita perbaiki ya kawan-kawan. Karena websitenya itu modelnya memang begitu. Jadi nanti kita akan coba untuk kita perbaiki ya. Karena memang ada jadwal, ada waktunya. Ya. Kita nanti dijuali lagi enggak? Baik, justru kita itu Mas Riza, kita pengennya enggak dijuali gitu ya. Kawan-kawan itu saya juga termasuk dulu pemain affiliate yang ngerasa bahwa perjuangan di affiliate itu luar biasa.